Nah, gue tepok temen gue, "Syek, lu lihat gak?" Gue bisik-bisik dong, "Syek, lu ngeliat gak di sebelah lu matanya?" Halo, what's up guys, kembali lagi di channel Coffee Official. Kali ini gue kedatangan narasumber yang bernama Vina, halo. enaknya dipanggil apa nih? Vina aja. Oke, kakak Vina yang cantik ya. Oke, bisa aja. Coba Vin, kesibukan lu hari ini apa nih Vin? Kesibukan gue hari ini jalan-jalan aja sih, karena kan Iya. kuliah masih online karena COVID-19. Jadi ya udah jalan aja, terus santai di rumah. Iya. Terus nih Vin, gue pengen nanya nih Vin, dari kecil lu sampai sekarang nih pengalaman horor apa nih yang gak pernah lu lupain Vin? Ada lu sih, sebutin, Vin. ada. Jadi waktu itu kan gue lulus SMK tuh Iya. ya. Gue lulus SMK dan temen gue itu ngajakin liburan Iya. ya kan. Tadinya mau rame-rame, tapi karena yang lain gak bisa, jadi gue berdua doang sama temen gue yang namanya Shirley. Dia temen sekelas gue, dia solid lah CS gitu. Iya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke kampungnya dia karena di kampungnya dia itu banyak destinasi, dia bilang. Kita memutuskan ke Madiun. Kita memutuskan untuk naik kereta dan di perjalanan awalnya baik-baik aja, kita menikmati pemandangan gitu kan. Pas sampai kota Cirebon, stasiun Cirebon, banyak banget anak-anak pesantren yang masuk ke dalam kereta. Banyak banget dan masih baik-baik aja di situ. Dan stasiun berikutnya, gue dan temen gue itu lapar kan, Iya. pengen makan gitu, pengen turun ke stasiun itu. Nah, nggak selang berapa lama gue dandan dong sama Iya. temen gue itu. Pas gue dandan, depan gue percis ada jubah hitam. Dia memang kayak anak pesantren, dia pakai cadar gitu dan matanya putih. Terus? Matanya tuh putih semua dan gue pikir mungkin gue ngantuk atau halusinasi gitu kan. Nah, gue nepok temen gue, "Syek, kenapa Vin?" Itu gitu. di belakang lo apa di depan lo? Jadi kan kayak kereta kan ini kereta ini kan tempat duduk hadap-hadapan Oh, gitu hadap-hadapan kan. ya, ya. Hadap-hadapan gitu. Nah, terus dia itu persis di depan gue karena temen gue nggak mau di pojok, temen gue mau di pinggir biar keluar gampang gitu kan. Nah, gue tepok temen gue, "Syek, lu lihat gak?" Gue bisik-bisik dong, "Syek, lu ngeliat nggak di sebelah lu matanya putih doang atau gue doang?" Pas temen gue itu ngeliat, temen gue bisikin gue, "Iya, kok putih doang?" gitu kan. Dan di situ gue panik dong, terus gue nepok gitu kan, Iya. spontan, "Mbak, maaf," tapi matanya kembali hitam lagi gitu. Tapi itu lu doang yang lihat itu? Temen gue juga. Iya, temen lu juga. Terus? Dan gue pikir dia pakai softline buat ala-ala horor gitu kan, cuma Iya. enggak, matanya hitam lagi. Dan ya udah dong, kita baik-baik aja dan gue tidur sama Syek, nggak jadi makan karena udah takut banget itu. Iya. Gue tidur, pas gue tidur gue ngimpi kalau kereta itu dalamnya itu pakai cadar semua gitu. Pas gue bangun, penglihatan gue bener-bener semuanya pakai cadar hitam gitu. Iya, terus? Cuma gue ditepok temen gue, Vin, oh ternyata itu cuma kayak halusinasi gue gitu kan. Gue cuma ngimpi kalau itu cadar hitam semua gitu. Tapi nggak selang berapa lama, yang depan gue itu melotot. Iya. Iya. Terus habis itu? Habis itu dia bilang, "Hati-hati tujuan akhirmu. Terus jaga lisan, jaga sikap." Ya udah dong, habis dari situ gue cuma kayak diem gitu kan. "Ih, apa banget sih," gue ngomong sama temen gue itu. Kata temen gue, "Ya udah kita ikutin aja." Akhirnya gue turun di stasiun Madiun karena stasiun yang satu nggak bisa. Gue turun di stasiun yang satu. Pas gue baru turun dari kereta, itu bener-bener ada yang ngelambai gini, tapi tuh kayak banget pucet, rambutnya panjang dan pucet banget. Ya, gue di situ gue merinding banget. Sama, gue juga merinding banget, sumpah itu gila tuh kalau bisa Iya, gue ngerasain tuh uh-uh. pasti gue juga Dan merinding juga. di situ karena dari jarak stasiun ke kampungnya dia itu masih 2 jam, kita pesen Grabcar dong. Dan kargonya mahal banget, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita jalan, di sepanjang jalan itu bener-bener hutan, dan di sepanjang jalan itu bener-bener aneh banget, kayak ada kepala gitu. Iya. Terus kayak temen gue bilang, "Udah nggak usah diliatin, itu emang kayak gitu." Oh, oke. Oh, temen lu berarti itu udah tahu itu? Iya, temen gue udah tahu karena itu kan kampungnya. Setibanya gue di kampungnya dia dan malam itu gue lapar gitu kan. Iya. Kata temen gue, "Jangan pernah keluar habis maghrib,
ntar aja abis Isya bareng gue gitu. Dan abis Isya juga kita nggak usah keluar lama-lama karena bahaya di sini. Dan itu bener-bener sepi banget, bener-bener suasananya di situ sepi banget, bener-bener nggak ada orang. Dan akhirnya gue kayak pas temen gue udah tidur itu gue nekat dong, Keluar malam sendiri nih tuh. gue nekat keluar malam sendiri. Pas gue keluar nekat malam sendiri, ada jembatan gitu, jembatannya itu turunan, dan pas gue lewat ada yang manggil nama gue, padahal kan gue pendatang baru dong di situ, harusnya kayak nggak ada hal-hal yang terjadi seperti itu gitu. Tiba-tiba ada yang manggil Vina, dan spontan gue nengok, dan itu jembatan, dan itu udah bener-bener sepi banget, nggak ada orang satupun. Dan di situ bener-bener nggak tahu, mistis banget, ada apapun gue nggak tahu di situ. Gue nengok ke kanan dan sumpah gue pengen pingsan, pengen bener-bener pengen lari, tapi kaki gue udah gemeteran. Gue ngeliat kepala nyangkut di sebuah pohon apa ya, kayak pohon nangka. Itu kepala, rambutnya itu yang satu jigrik begini ke bawah setengah, yang satu tuh botak gitu. Terus habis itu serem banget gila gitu. Iya, terus gue berusaha dong untuk kayak tetap jalan gitu, tetap stay, gue pura-pura bego nggak ngeliat gitu. Tapi nyatanya itu posisi kepala itu terbang pas banget di belakang gue pikir kayak gue halusinasi nggak sih gitu kan. Kayak gue halusinasi nggak sih, gak teriak kalau lu tapi di situ. Iya, gue nggak ngeliat sama sekali. Maksudnya kayak gue ngeliat di pohon itu doang, tapi gue nggak ngeliat kalau ada kepala itu di belakang gue nggak ngeliat. Cuma gue berasa banget diikutin, dan sesampainya di rumah, pas gue udah selesai beli makan, gue pulang ke rumah jalan kaki lagi, gue berasa diikutin sampai pagar depan rumah budenya temen gue itu. Dan tiba-tiba temen gue nepek gue di belakang, lu dari mana? Lah, lu nggak mau nemenin gue beli makan? Gue dari luar ya ngikutin lu. Hah? Temen lu ngikutinnya tuh dari belakang? Dari belakang. Gue ngikutin lu ya dari belakang. Gue baru keluar ya tadi. Terus kata temen gue gini, enggak Vin, gue ngikutin lu dari tadi. Orang lo kesana gue panggil-panggil malah lari. Enggak kok. Terus tadi yang tidur di dalam siapa? Oh, gue nggak tahu. Nah terus nggak selang berapa lama, budenya itu cerita, kamu tuh jangan macem-macem di sini. Kamu tuh ngomong apa dari jauh-jauh? Gue ngomong, enggak, kita nggak ngomong apa-apa, kita baik-baik aja datang ke sini juga permisi kok. Cuma tadi memang ada hal yang kita ketawain di kereta. Kita ketawa sama orang yang bener-bener. Akhirnya gue cerita dong, iya tuh Bude, waktu kita sampai kereta kita menghiraukan orang yang udah ngasih tahu kita kalau kita harus jaga lisan dan sikap. Kita sampainya di kampung halaman orang, kita nggak hiraukan. Dan terus kata budenya, harusnya kamu menghiraukan atau mendengarkan omongan dari mereka, karena gimana pun kamu nggak berasal dari sini, dan kamu berasal dari mana? Dari luar. Ya, dari luar. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya selesai budenya ceritain, akhirnya kita bisa tidur nyenyak dong. Dan pas gue tidur nyenyak, gue kayak berasa mimpi di badan gue kayak diguncang gitu. Dan temen gue tuh kayak nepek gue, lo bisa diem gak sih? Lah, lo yang bisa diem gak sih? Kayak kita main salah-salahan. Jadi kayak badannya dia keguncang, badan gue keguncang, padahal posisinya itu kita lagi tidur. Dan udah kayak gitu, pas pagi-paginya kita mau jalan-jalan naik motor, kita mau ke mall. Awalnya aman aja tuh, pas kita mau ke mall awalnya aman aja, tapi pas jalan balik kok jalanannya ini aja sih. Enggak, orang bener kok, orang jalannya lurus doang gitu kan, jalannya lurus doang ya. Dengan pedenya gue ngikutin Google Maps, gue jalan aja gitu, jalan nggak sampai tiba-tiba knalpot tamengnya, knalpot motor itu copot, platnya copot. Dan sebenarnya itu tadinya udah dibaut kenceng banget dan nggak pernah copot, tiba-tiba copot, dan itu maghrib motornya mati. Akhirnya kita kayak mungkin emang lagi kayak mati aja gitu motor. Akhirnya kita jalan tuh ngedorong, pas ngedorong motornya tuh tiba-tiba ya nyala, orang nggak di starter tiba-tiba nyala. Dan di situ gue baru ngerasa kalau ini aneh, dan gue langsung ngebut pulang. Dan gue bener-bener nggak keluar rumah di situ. Gue bener-bener gak keluar rumah sama sekali dari situ. Dan besoknya gue memutuskan untuk pulang karena banyak banget gangguan itu. Tapi pas gue ada niat mau pulang, hari itu baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada teror, nggak ada yang kayak nakut-nakutin, itu nggak ada. Tapi ternyata temen gue ngeliat muka gue,
kayak hancur. Iya. Gue ngeliat muka dia kayak hancur, dan di situ gue bener-bener kayak udah nggak ngerti lagi, gue udah takut lagi. Akhirnya gue ke apa ya, naik bis pulang. Akhirnya gue ke mana, apa namanya, Apa tuh? bis, tempatnya bis apa, terminal. Gue Iya, ke terminal. terminal dan gue minta refund tiket, dan gue minta malam itu pulang. Lu malam itu pulang? Nggak bisa. Akhirnya gue lebih baik tidur di stasiun di terminal daripada harus balik. Tapi nggak bisa tidur di situ, dan gue harus balik ke sana, ke rumah gedenya temen gue. Akhirnya Terus? gue pede, gue jalan-jalan aja ke alun-alunnya, terus ada yang ngomong, kamu seperti diikutin gitu. Diikutin apa nih? Itu yang ngomong siapa itu? Nggak tahu, tiba-tiba ada bapak-bapak di situ. Langsung duduk, Kamu ngampirin lu? kamu kayak diikutin apa ya, Pak? Makanya kamu kalau berlisan, kamu perempuan, hati-hati gitu kan. Nah, udah, dan di situ gue nggak menghiraukan, dan gue abis jalan-jalan itu kayak nge-refresh bener-bener horornya itu. Gue pulang ke rumah budenya temen gue. Abis itu ya udah, besok paginya kita bener-bener ngekes bareng dan kita pulang. Sampai di sepanjang jalan terus ngerasa seperti itu. Tapi pas sampai stasiun Cirebon lewat pulang, itu semua baik-baik aja, keadaan normal dan nggak ada apa-apa. Tapi pas sampai terminal, bukan stasiun ya, terminal Cirebon, pas pulang sampai terminal Kampung Rambutan itu 3:30, dan gue nggak berani buat minta jemput orang rumah kalau gue udah pulang, dan itu posisinya pas ulang tahun gue ya. Kayak gue nggak mau nyusahin gitu, atau dikasih surprise takutnya dadakan. Akhirnya gue nunggu di terminal, dan ada 2 orang kayak mau ngambil koper sama tas gue. Cuma gue mundur. Akhirnya gue bareng teman gue itu kayak dijemput sama bokapnya. Tapi pas di jalanan gue ngerasa kalau gue nggak naik motor, gue ngerasa gue dibonceng mobil. Tapi pas sampai rumah, kenapa gue turun dari motor? Dan dari situ gue benar-benar pulang, kayak benar-benar minta maaf, kayak benar-benar sholat dan minta maaf kalau emang ada omongan gue yang nyakitin. Dan ternyata gue baru sadar kalau pas di kereta itu gue ngomongin orang yang di depan gue, kesian banget ya, nggak bisa dandan, nggak boleh dandan, kesian banget, gue nggak tega deh, dandanin yuk gitu kan. Lu ngomong gitu? Dandanin yuk gitu. Dan ternyata kayaknya itu bukan manusia deh, kayaknya itu sekarang kalau misalkan cadar pakainya kan begini. Ini kayak bukan pakai cadar, kayak bener-bener jubah kerudungan hitam gitu, tapi bukan cadar dan bukan baju muslim, dan itu bener-bener hitam semua gitu. Dan gue di situ nggak ngeledek sama sekali, gue nggak ngeledek, kayak ya udah, gue ngomong apa adanya sama temen gue. Tapi temen gue ketawa-tawa kayak, iya kesian banget ya gitu. Tapi sambil ketawa-tawa, dan di situ kita mulai dapat gangguan. Temen lu juga dapat gangguan itu juga? Berdua dapat gangguan. Berdua. Terus? Iya udah, sampai situ pas gue pulang, gue pikir aman-aman aja. Pas gue pulang besokannya, ya gue ngeliat kalau dunia itu hitam. Dunia itu hitam semua. Tapi kayak gue berusaha ngefokusin pikiran gue itu cuma pikiran gue, dan abis itu aman-aman aja gitu. Jadi terus? Kayak pesan gue, jangan suka ngomong yang enggak di kampung orang, karena ada nggak adanya mistis itu sebenarnya ada. Cuma kadang ada orang yang percaya, ada yang enggak. Gitu aja sih. Udah sampai itu. Iya. Segitu doang cerita lu? Iya, segitu doang. Oke guys, sekian dari cerita narasumber dari kami. Kalau misalnya ada kesalahan kata, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya lu ada cerita, jangan lupa komen di komentar. Terus kalau enggak, kirim di IG kami, kalau enggak lewat email kami. Dan jangan lupa subscribe ya. Gavi Official, seremnya tuh di sini.